Anak perempuan laki-laki. Anak perempuan nggak memutuskan shock, dia nggak membawa najis. Anak laki-laki yang memutuskan shock kalau dia belum khitan. Boleh dianggap tiang. Anak perempuan sholat kita bawa dianggap tiang dia. Kayak kita batal wudhu lagi sholat buang angin, kita duduk aja, kita dianggap tiang. Jangan kita terjang orang sholat. Kita terjang orang sholat ini dia balik gini, batal sholatnya, nggak ngadep kiblat lagi dia. Kita mau lewat. Batal sholat orang gara-gara kita. Jadi gimana kalau kita sedang sholat buang angin? Duduk aja di tempat sholat itu. Biarkan orang selesai sholat, kita duduk aja. Kita dianggap tiang. Selesai sholat, kita wudhu, kita sholat sendiri. Tetap dapat 27. Bukan kita terjang orang. Sholat saya di sini, sop kedua, batal. Mau keluar nyamping sholat. Dilewati semua orang sholat itu. Ya duduk aja sih, kenapa? Nggak dapat 27, siapa bilang nggak dapat 27? Habis itu dia wudhu, dia sholat kan tadi. Dia tertinggal karena uzur. Malah diteruskannya berdosa, dia udah kentut kok diteruskan. Paham? Sholat ini harus ada ilmu fikihnya. Maka imam harus alim, orang di belakang imam harus alim. Harus bisa menggantikan imam yang di belakang imam. Ilmu fikihnya. Misalnya imam sedang sujud, batal wudhu. Buang angin waktu sujud, gimana menyelesaikannya? Kalau imamnya bilang, aku kentut, ketawa lah satu masjid. Gimana menyelesaikannya? Sang imam duduk, ditepuknya lantai di sebelah kuping imamnya imam serap yang di belakang itu. Makmum yang belakang udah tahu itu. Berarti imam batal. Nggak perlu dia. Ada apa? Begitu yang depan imam tepuk berarti imam batal. Yang di belakang itu langsung menggantikan takbir. Allahu Akbar, duduk. Allahu Akbar, sujud lagi. Tetap aja di situ nggak bergerak. Allahu Akbar, berdiri baru dia maju. Nggak perlu dia waktu sujud nggeser terus. Macam jangkrik gitu. Kalau kita mampu, Ustaz kan ada tuh yang lari keluar, jalan ke depan, maju ke depan ke saat depan, nanti kita berdiri. Kita maju ke depan tapi angsur-angsur. Selangkah kanan kiri berhenti. Udah ruku, maju lagi selangkah gitu. Jadi nggak berturut-turut batal lebih dari 3 kali gerak besar batal. Kalau kita mau maju sok ke depan kosong, kita maju 1 langkah, 2 langkah berhenti. Udah ruku diri, maju lagi 1 langkah, 2 langkah sampai situ. Gitu. Jadi anak perempuan boleh dibawa selama dia nggak bawa najis. Kalau anak laki-laki motong soft karena dia bawa najis di kulitnya itu. Jadi kalau anak laki-laki belum sunat, kita sholat di pijaknya kita atau naik dia ke punggung kita, batal sholat kita karena kita menanggung najis. Paham? Ada nggak najisnya di kulitnya? Biar 2 tetes 3 tetes karena dia belum khitan. Nah, dia menanggung najis. Kalau menanggung najis naik ke badan kita, kita jadi ikut menanggung najis, batal. Sama dengan orang bungkus tai di plastik dikantonginya, sholat dia sah nggak? Sah nggak? Nggak sah. Kenapa? Karena dia menanggung najis. Dia nggak kena najis juga, dia tidak minta najis, nggak kena najis. Najisnya itu dibungkus cantik-cantik. Mau dibawanya ke laboratorium. Sholat dia sah nggak? Karena menanggung najis. Sama dengan anak laki-laki yang kulub belum khitan, dia menanggung najis. Kalau dia kita bawa ke masjid, injaknya kaki kita atau kita sedang sujud, dia naik, namanya anak-anak, batal sholat kita. Kalau ingus, Ustaz, sedang ingus kan tidak najis. Ingus tidak najis. Terus ada orang menghujah saya, Nabi ketika sholat Sayyidina Hasan Husain naik ke punggungnya, dan Nabi tetap aja menahan diri sampai Hasan Husain pergi. Sayyidina Hasan Husain radhiyallahu anhu pergi, terus Nabi berdiri dan melanjutkan sholatnya. Ternyata Nabi gak batal sholatnya, dinaiki Hasan Husain radhiyallahu anhu. Iyalah, Sayyidina Hasan khitan umur 8 hari.
Umur 7 hari sudah khitan Sayyidina Hasan Husain. Anak kita umur 17 baru sunat. Jangan disamakan. Kita mempelajari hadis itu, mengambil hukum dari hadis. Kalau kita bukan ahli hadis, pasti sesat kita. Pasti sesat. Makanya kalau ngambil hukum, walaupun kita tahu hadis, ikut dari kitab. Hadis itu ditulis enggak sama Imam Syafi'i? Ditulis atau enggak sama Imam Hambali? Bagaimana Imam Hambali atau Imam Syafi'i memahamkan hadis itu? Baru kita ngikut. Jangan sok-sokan. Ada hadis. Kami mengganti puasa yang tinggal. Siti Aisyah, qalat Aisyah, berkata Siti Aisyah, kami mengganti puasa yang tinggal, tapi kami tidak mengganti sholat yang tinggal. Nah, ini diambil hukum tanpa melihat keterangan hadis itu dari kitab Majmu' misalnya Imam Nawawi. Dia bilang apa? Kalau tinggal puasa ganti, kalau tinggal sholat nggak perlu ganti. Iya. Itu yang mengatakan itu Aisyah radhiyallahu anha perempuan, betul? Mungkinkah Siti Aisyah meninggalkan puasa karena malas? Mungkinkah Siti Aisyah meninggalkan sholat karena malas? Kalau gitu kenapa Siti Aisyah meninggalkan sholat dan puasa? Karena puasa yang tinggal karena haid diganti, puasa sholat yang tinggal karena haid tidak begitu maksud hadis itu. Bukan maksudnya sholat tinggal nggak usah ganti, puasa tinggal ganti. Iya, sedangkan puasa jadi ganti apalagi sholat. Sholat tiang. Sekarang saya tidur jam 4 pagi, bangun-bangun jam 10. Saya sholat subuh nggak? Jam berapa? 10. Jam 10. Sholat subuh apa ganti sholat namanya? Qadha, karena sudah di luar waktunya. Sesuatu yang di luar waktu namanya qadha. Sholat subuh jam 10 boleh? Nggak boleh. Tapi dia boleh karena dia tertidur. Niatnya apa? Sholat subuh tunai atau qadha? Qadha, orang di luar waktu kok. Saya puasa Ramadan, tiba-tiba saya batal puasa 1 hari. Kapan gantinya? Di bulan Ramadan atau di luar Ramadan? Mana bisa dalam Ramadan, mesti di luar. Kalau sudah melakukan pekerjaan di luar waktunya, bahasa Arabnya qadha. Dan hadisnya Bukhari Muslim. 3 kali Rasulullah mengqadha sholat. Rasulullah mengqadha sholat 3 kali. Mau tahu? Satu hari Rasulullah musafir, tidur di sebuah lembah. Sayyidina Bilal menjaga malam. Tiba-tiba Sayyidina Bilal sholat dekat subuh tertidur. Bangun-bangun matahari sudah menyengat ke wajah Rasul. Rasulullah mengatakan, "Ai Bilal, mahada." Bilal, ada apa ini? Waduh, saya dicabut oleh yang mencabut kita semua. Maksudnya saya tertidur, nggak sengaja, jaga malam kelewatan. Maka Nabi memerintahkan sahabat-sahabat semua melanjutkan perjalanan karena matahari sedang terbit haram. Setelah sampai ke satu tempat matahari sudah sempurna terbit, Rasulullah turun berwudu, sahabat semua berwudu. Rasulullah menyuruh Sayyidina Bilal azan, kemudian Rasulullah sholat berjemaah. Sholatnya di luar waktu subuh. Hadisnya bunyinya begini, falamma qadha sholat. Hadis Bukhari Muslim ini. Setelah Rasulullah mengqadha, pakai qadha istilah. Falamma qadha sholat. Setelah Nabi mengqadha sholatnya, faqala Rasulullah SAW, Nabi bersabda, man nasiya ankum anis sholat aw raqada ankum anis sholat falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik fa inna Allaha yaqulu aqimis sholata li dzikri. Siapa yang lalai sholat atau lupa, Nabi nggak lupa, nggak lalai, tertidur. Sedangkan tertidur ganti apalagi lalai sampai man nasiya, lupa, aw raqada, tertidur, apa namanya, lalai dari sholatnya, maka wajiblah dia mengqadha sholatnya yang dilalaikannya atau dilupakannya itu, dan tidak ada denda selain itu. Kalau sholat subuh 2 rakaat, bayarnya udah subuh 2 rakaat. Boleh bayarnya waktu asar, boleh waktu maghrib, boleh, pokoknya kerjakan saja. Tidak ada denda selain itu, karena Allah berfirman, tegakkan sholat untuk mengikuti, untuk mengingati aku. Yang kedua, perang Khandaq. Ada 9 kemah Nabi di atas bukit, namanya Masjid Al-Fattah sekarang. Bawahnya Salman Al-Farsi, ada kemah Sayyidina Abu Bakar, kemah Sayyidina Umar, kemah Sayyidina Ali. 9 kemah, kita bikin benteng. Ada bentengnya paret. Sibuk nunggu-nunggu kafir
Kalau mereka maju rame nggak bisa kan ada parit, mereka harus maju pakai jembatan papan. Kalau majunya begini dipanah dari dalam. Satu hari saking sibuk-sibuk melihat kafir, Umar bin Khattab naik ke atas bukit tempat Nabi berkemah. Kata Umar bin Khattab, celaka besar gara-gara kafir aku nggak sholat asar. Kata Nabi, ya sama, saya juga belum. Maka kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal azan, Rasulullah sholat asar, kemudian sholat maghrib, kemudian sholat isya. Mana mungkin jamak? Mana bisa asar dijamak dengan maghrib? Selesai itu Nabi bersabda, man nasiya ankum anis sholat sama, Orokoda ankum anis sholat, fal yusalliha idza kafarata laha, dzalik la kafarata laha illa dzalik. Apabila mereka lupa, kamu lupa atau lalai daripada sholat, maka gantilah ketika kamu ingat, dan dari lalai dan daripada lupamu tidak ada denda selain itu. Hadis Bukhari Muslim semua. Yang ketiga, Nabi sengaja meninggalkan sholat. Kalau itu nggak sengaja meninggalkan sholat sunnah qabliyah zuhur. Karena Nabi sibuk bagi zakat, Nabi nggak mau menahan uang zakat lebih dari sehari. Bagi, Nabi tidak sholat qabliyah zuhur. Selesai asar, Nabi pulang ke rumah Ummi Salamah. Hadis Bukhari Muslim. Sampai di rumah Ummi Salamah, Nabi sholat 2 rakaat. Heran Ummi Salamah, tuh habis asar kok ada sholat. Mungkin ada wahyu baru turun, sehingga Nabi sholat ba'diyah asar. Selesai sholat, Ummi Salamah radhiyallahu anha istri Nabi nanya, ini sholat baru ya Rasul? Oh bukan, ba'diyah asar bukan, ini sholat qabliyah zuhur. Tadi sengaja saya tinggalkan karena saya sibuk membayar zakat, sekarang saya qadha. Jadi Nabi mengqadha sholat sunnah. Qabliyah zuhur dia dikerjakan habis asar. Pernahkah sahabat Nabi mengqadha sholatnya? Pernah. Sholat subuh berjemaah. Begitu Nabi balik selesai jadi imam, dilihat ada sahabat satu orang masbuk tanpa 1 rakaat. Selesai sholat, dia sholat lagi 2 rakaat, dilihat Nabi. Panggilan, selesai sholat sini. Kamu sholat apa habis subuh? Enggak ada sholat ba'diyah subuh. Saya sholat qabliyah subuh ya Rasul. Tadi saya sampai terlambat, nggak sempat sholat qabliyah subuh. Saya ganti qabliyah subuh saya setelah subuh. Dan Nabi diam. Kalau Nabi sukun diam, itu berarti sunnah takririah. 3 kali. 4 dengan sahabat, hadis sahih. Jadi begitu tentang sholat ini, mudah-mudahan